إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam ini Allah kumpulkan kita sama-sama, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah, dan Allah memberikan kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sudah memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dapat bertemu di bulan Ramadan yang akan datang ini. Amin Allahumma. Karena bulan ini bulannya Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dan tak lupa di situ haul daripada walinya Allah, Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Insyaallah acara haul diganti malam Jumat malam, bukan malam Ahad, jadi malam Sabtu lah, tanggal 27. Rencana lo kita malam Ahad rencana, jadi diubah malam tanggal 27 Jumat malam insyaallah. Kemarin hendak ceramahnya Rahmat Ridwan, belum datangi Ahad tadi Senin kada kawak teperau padat di sini malam Ahad itu. Jadi insyaallah malam ini ulang datangi Guru Jamal insyaallah. Insyaallah Guru Jamal, karena Guru Jamal ada pernah sini. Insyaallah malam itu Guru Jamal. Kalau kawan Habibnya ada satu orang. Kemudian Habib Ridwan ada terus kalau berhalangan sih, kemudian khawatir dan diundang juga. Karena supaya ada satu barang cucu Nabi kita ada hadir ya Allah. Karena satu cucunya Nabi ada, otomatis datunya pun ada. Jadi dahulu Habib Nuh berapa itu? Almarhum Habib Nuh alaihi terus menjadi sidin. Bila hendak di maulid itu hadir Nabi, satu barang dihadirkan cucu Nabi, walaupun itu anak kecil, cucu Nabinya. Apalagi cucu Nabi banyak, bertambah. Ini walaupun kecil anak Habibnya asal ada.
Jadi di kampung ulun itu di Binjai itu, kampung ulun Binjai dan Binjai Sumatera lah, di Binjai Kalsel dihadiri oleh Habib Ja'far Al-Idrus setiap malam Senin. Satu orang habaib menghadiri. Jadi kita di sekumpul kawa sama aja kita di sini. Mudahan tahun akan datang dibuka, kita kau berkumpul sana ya Allah. Kita sama ambil berkat sini, mudah-mudahan berkat Sayyidul Haul kita mau dapatkan. Insya Allah sirnya dapat semua. Karena kemuliaannya, keramatnya bersekumpul gana besar. Supaya tambah muhabbah, tambah rasa cinta lawan sini. Hajat kabul aja kita. Kemudian tugas dan adab yang paling utama bagi orang alim adalah berbicara kepada orang banyak dengan perbuatannya sebelum perkataannya. Nah, ini tugasnya orang alim nih. Ujar Habib Abdullah Haddad, adab yang paling utama bagi orang alim tadi nih ialah perbuatannya dulu sebelum berpandir. Tetapi kita kada kawan begitu, kita ini kada kawan. Mudah-mudahan dengan berkat kita berpandir dahulu hanya menggawi. Berkat kita berpandir timbul dapat hidayah. Umpamanya kayak ulun ini contohnya lah. Jauh ulun banyaki puasa di bulan Rajab. Sedangkan ulun kada puasa bulan Rajab. Ulun memadahi pian. Ulun kalau ulun ada puasa bulan Rajab ini, aku suruh berpandiran bulan pian memadahi nih. Nah timbul terdorong hati. Aku puasa lah. Walaupun pertama karena ada tujuan yang lain. Karena tujuan sudah berpandai lawan pian membawa bulan pian untuk berpuasa di bulan Rajab, banyaki bulan puasa di bulan Rajab tadi. Kan orang bahari itu sidin diperbanyak bulan Rajab lawan bulan Sya'ban. Sekaligus disambung bulan Ramadan orang bahari. Orang bahari kalau bulan Rajab, Sya'ban tuh udah puasa terus. Tapi kalau kita ini banyak parahnya bang. Kalau kita, nah jadi para ulama itu adabnya berpandir jangan dulu, jadi memperbuat dulu, menggawi dulu surang. Contoh, ojek kita punya ojek ulama disebutkan di dalam hadis Nabi ini menggawi salat duha bagus semuanya. Tetapi sedangkan kita ulamanya kadang mengikuti, ada menggawi salat duha tadi. Jadi yang bagusnya aja sini kita gawi dahulu, hanya kita sampaikan kepada orang lain. Dan pulang segi adab pulang. Segi adab. Terkadang para ulama melajari kita beradab kepada orang ini, kepada orang tua begini, tapi sedangkan sendiri kadang mengikuti adab tadi. Nah itu sangatlah kurang bagus kepada ulama tadi. Dan tidak menyuruh mereka melakukan sesuatu kebaikan, melainkan ia sendiri adalah orang yang paling bersemangat untuk melakukan dan amalnya. Lebih utama sidin yang menggawi. Nah, ini yang biasanya terbanyak kita itu dosanya. Karena kita berpandir sedangkan kita kadang menggawi. Jadi introspeksi benar nih kepada ulama, pada dai harus introspeksi benar. Ini perkataan Habib Abdullah Haddad ini harus diperhatikan. Ini banyak kita kata gawi, sedangkan kita nyaman nyuruh orang lain, tapi sedangkan kita akan menggawi. Dan janganlah melarang mereka melakukan sesuatu kemungkaran, melainkan ia sendiri adalah orang yang
paling jauh darinya dan paling keras kemauannya untuk meninggalkannya. Kita umpamanya yang utama lebih utama anukan kemungkaran, sedangkan kita menggawi kemaksiatan itu. Terbalik kita. Hendaklah ia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat dengan ilmu tadi, amal dan pengajarannya. Bukan untuk mencari kedudukan, untuk harta atau kekuasaan atau tujuan duniawi lainnya. Jadi orang bahari itu bujur-bujur mendidik. Kalau cari seorang guru itu bukan harap bukan pandai untuk berbicara aja, jangan. Tapi kalau ada guru tadi yang mendidik benar lawan kita, di segi adab mendidik benar, memperhatikan lawan kita, ikuti, pegangi. Sedikit-sedikit ditegur sedikit, kita kebaikan. Berarti sidin sayang lawan kita. Tapi kalau sidin tadi melihat-lihatkan aja, kita salah kah, bujur kah, diam aja sidin. Berarti guru tadi kada perhatian lawan kita. Tapi kalau ada guru tadi yang perhatian lawan kita, segi amal kita lah, umpamanya ikamnya bagus, amalkan ini bagus berarti guru tadi. Bila kita salah tegur sedikit dengan lemah lembut, itu tandanya guru tadi sayang, bujur-bujur membimbing lawan kita. Ya ada guru tadi yang membiarkan aja lawan kita, jangan dituruti, jangan diikuti. Apalagi sini perhatian benar. Apalagi sini segi ibadah perhatikan lawan kita. Berarti itu menurut kita guru tadi sayang lawan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man talaba ilman mimma yuntagha bihi wajhullahi liyubahiya bihi ulama'a aw liyumari bihi subaha aw liyasrifa biwujuhan nasi ilaihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa belajar ilmu yang seharusnya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, namun ia gunakan untuk meningkatkannya kepada para ulama, untuk membangkangkannya kepada para ulama, atau berdebat dengan orang-orang bodoh untuk mereka perhatian orang-orang kepadanya, maka ia berjumpa Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Ini orang yang menuntut ilmu, seharusnya menuntut ilmu tadi untuk mengharap ridha Allah. Tetapi inya sekalinya supaya kau membanggakan dirinya, supaya inya bangga, oh aku nih nuntut ilmu nih, aku alim, oh nih aku harap ceramah. Tapi untuk membanggakan dirinya, dan pulang untuk mendebat kepada orang-orang yang kada alim, yang orang-orang kada bisi ilmu. Maka nantinya aja Nabi, orang ini bertemu dengan Allah, sedangkan Allah Ta'ala nantinya marah kepadanya. Kepada orang tadi Allah Ta'ala marah. Kenapa? Karena ia menuntut ilmu bukan semata-mata karena Allah, karena ada tujuan. Kalau yang menuntut ilmu ya Allah, nawan menuntut ilmu menghilangkan kejahilan ulun. Ulun pertama mengharap ridha Dia. Dan yang kedua ulun menyenangkan hati Nabi. Dan ketiga ulun mudah-mudahan hilang kebodohan ulun. Banyak kan pasang lihat ngaibian nih. Anak pulang ke sini dari rumah bodoh, pasang lihat banyak misalnya. Itu akan menjadi nilai pahala.
Seberapa niat banyak, segitu juga Allah Ta'ala kasih pahala kepada kita. Berjalan bangga sini pian. Setiap langkah kaki pian dihitung ibadah. Siapa yang kau hitung? Malaikat nah kau hitung. Kalau kita akan menghitung kita. Catat oleh malaikat. Duduk pulang sini pian. Mendengari pian. Habis itu berniat i'tikaf, nawaitu an a'taqi bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Duduk i'tikaf. Dapat pahala. Walaupun tak guring. Habisnya lagi kada apa-apa. Itu dinilai pahala. Yang pertama kita jauh dari maksiat dulu. Mati umumnya kita, mati syahid. Karena dalam kebaikan tadi. Ya Allah, berikanlah kami manfaat dengan apa yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami sesuatu yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, dan kami berlindung kepadanya dari keadaan penghuni neraka. Kita melanjutkan bab selanjutnya. Pembahasan tentang sholat. Nah, ini tentang sholat lagi. Kemarin sudah tentang ilmu, tentang para ulama sudah beberapa bab kita lewati. Ini masuk pembicaraan pembahasan tentang sholat. Sesuai nih, karena ini bulan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Karena malam Isra Mi'raj itulah Rasulullah menerima tentang salat 5 waktu. Keutamaan salat. Wahai para saudaraku yang Abdul Haddad, semoga Allah memberikan kita pengertian tentang agama dan mengilhami kita kebenaran serta melindungi kita dari kehajatan diri kita. Ketahuilah bahwasanya salat adalah tiang agama. Salat itu tiangnya agama. Kalau kita itu bikin rumah pada bisi tiang, kayak apa misalnya? Rubuh. Bisi rumah ada pondasi yang kuat. Jadi sholat itu bagaikan tiang. Ada 5 tiang. Kita bikin rumah kada bertiang. Kayak apa ya? Berjarak aja. Hanya di angin sudah runtuh. Nah. Dan bangunan Islam yang paling agung di antara kelima bangunan itu sesudah 2 kalimat syahadat ujasidin kata Abdul Haddad, tempatnya di dalam agama seperti tempat kepala terhadap tubuh manusia. Itu di sini sama. Kalau manusia itu kali bisi kepala kayak apa? Mati. Ada aja, ada mau kepala, awaknya, kuyangnya, lain pula, tuh hantu jadi-jadian. Hidup aja, tapi itu hantu jadi-jadian kuyang itu. Maka sebagaimana orang yang tidak berkepala tidak bisa hidup. Sama sembahyang tadi. Kita kalau ada pondasi runtuh. Manusia kada bisi kepala, kada hidup aja sini. Sama sembahyang. Demikian pula orang yang tidak mengerjakan sholat berarti tidak beragama aja sini. Demikianlah yang telah disebutkan di dalam khabar-khabar. Artinya hadis daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW dan daripada asar sahabat dan daripada perkataan ulama-ulama.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memelihara salat. Jadi salat itu perlu kita pelihara bujur-bujur sampai ke mati. Nabi kita sampai ke mati kada pernah Nabi kita meninggalkan salat. Namanya salat Nabi kita kada pernah sampai sidin diandung di papa oleh para sahabat. Tetap Nabi kita berjamaah, tetap Nabi kita mengerjakan salat 5 waktu tadi. Apalagi sampai kita bertamat sembahyang, Pak. Ada kisah bertamat sembahyang itu kan ada. Sama belajar tamat pada ada juga belajar tamat. Kitab ada. Tamat kitab ya. Tapi tamat belajar itu pada ada. Pada hadis Nabi qulul ilma ila mahdi ila tadi. Mulai lagi kecil disuruh menuntut ilmu. Kenapa? Mulai lahir ajar itu sudah mengenalkan kalimat syahadat, kalimat Allah. Nah, mulai dari halus sudah diajarkan. Itu namanya mendidik, disuruh anak tadi mendengarin kalimat yang baik-baik. Itu belajar kan? Sampai mulai lahir sampai kan? Yang sampai mati ada tamat sembahyang tadi, tamat belajar suruh sampai ke Tuhan belajar untuk Allah walaupun sebulan sekali. Kalau kawan seminggu sekali, kalau ada kawan sebulan sekali, kalau ada orang sebulan sekali setahun sekali. Kalau ada kawan bila bisa merah, nah ini ceramah untuk ilmu ibaratnya. Dan mendirikannya dengan khusyuk lah. Nah belajar ini artinya kalau kita ada belajar kayak banyak khusyuk dalam gerak-geriknya, bujur sembahyangnya, khusyuk ibaratnya. Allah angkat begini belajar, rukunya begini dengan Allah seperti sampai papan pada Nabi itu rata. Ya bagi orang bungkuk daratan itu udah jalannya. Kalau bawa itu belajar sebagus mungkin. Tata cara bagus untuk duduk ikhtiras berapa, duduk tawaruk kayak apa belajar. Bacaannya pulang sembahyang ini. Al-Fatihah belajar, Takawar belajar. Takawar banyak pendeknya salah, baca surah itu diperhatikan. Jangan bacaan pendek, jangan bacaannya salah, banyak pendeknya. Kalau kita jadi imam, ada belajar, baca pendek kita tuh tahu orang. Apalagi orang wali tajwid tahu. Kalau kita ada belajar sumpah kita, tapi terkadang orang boleh melakukan. Jadi untuk harus berhati-hati, pun berhati-hati jadi imam. Kita pun bisa masih salah, dan kita masih belajar aja masih salah. Apalagi ada belajar. Dan tetap mengerjakannya. Itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang beriman di dalam kitabnya, dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu as-shalah maghrib, isya dan subuh." Itulah salat-salat yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang muslim dalam keadaan apapun selama ia masih beramal. Jadi intinya kalau kita belum menghina, berarti kita disuruh sembahyang, disuruh sholat.
selama ini masih ada akal. Artinya pahamannya kalau orang kan sembahyang berarti orang gila, kemudiannya benar. Itu pahamannya. Karena salat wajib sholat termasuk akal ke akal. Kalau nggak akal masih belum balik, masih belum diwajibkan sholat. Tapi kalau sudah umur 7 tahun, 10 tahun itu diwajibkan memerintahkan orang tuanya untuk sholat. Dan disuruh orang dipukul dengan ada tiada meyakinkan, ditambah penyakit nih atau sakit ya misalnya. Itu wajib orang tua umur 7 tahun sudah wajib menyuruh memerintahkan sholat kepada anak-anaknya. Jadi orang tuanya itu jangan sholat, tergantung orang tuanya. Ya terkadang anak-anak ini mengikuti orang tuanya juga. Bila anaknya harus sholat, orang tuanya harus sholat, anaknya bisa sholat juga. Harus kita dulu pertama mengajari anak kita untuk sholat, mengajak sholat ke masjid, dan ulang dijagai anak di samping jagai. Ini namanya anak wajar itu Pak, bahaya itu wajar. Tapi sebisa mungkin orang tuanya itu menjagainya. Yang penting kadang mengganggu yang orang masyarakat itu. As-salatul wusta adalah salat asar. Salat asar itu disebut salat wusta namanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebutannya karena salat asar itu memiliki kelebihan dalam keutamaan dan kemuliaan. Nah, salat asar karena di tempat itu orang yang melaksanakan asar itu termasuk pahalanya besar, apalagi berjamaah. Dan pulang salat subuh itu termasuk salat yang susah diganti dan keadaan mengantuk badan. Kalau yang subuh tadi 2 subuhnya, ada orang dari. Jadi yang subuh tadi keadaannya subuh semua keadaannya subuh semua turun muntah-muntah. Supaya lebih menjadi akannya masa sebenarnya bisa pahamnya. Asal kepada mau muntah-muntah lemonema, pahamnya lah. Kenapa kalau muntah-muntah pusing kepala? Jadi itu yang sudah subuh jangan jual. Ulun mana benda anak ulun apa biar aja. Subuh tadi pusing. Subuh kemarin muntah-muntah. Sekadar pian tahu aja Pak. Aja pian subuh kemarin tahu zaman harus itulah. Ini supaya pian tahu. Bila orang ada tahu, pian ada tahu, ada tahu. Ulun tuh bebek ulun tuh ya nggak tahu ada tahu Pak. Kalau pian tahu pian ulun tahu nih. Main subuh tadi lo kan ruang Ustaz melandang aja. Atau dia darwis menggali radionya. Siapa? Darwis dong. Darwisnya apa? Menggali radio. Jadi sinyal. Mengunjung muntah. Semakin. Ujung bingung. Ya suruh bingung main jadi. Cuma dulu saya pulang pas mikirin gitu lagi. Paham ah. Menjadi pulang sadar boleh terbebani caranya yang apa turun juga turun nggak ada sesuatu wali musik
Sudah malam ini tahu sudah. Malam Senin tadi mudah-mudahan. Sebut tadi musik masuk angin. Minta saya enak kuning. Namanya bisi anak apa jalan-jalan. Tahu gawin kuitan bari. Tak malam bangun. Enak makan susu. Enak makan mengambil untuk bisi. Ya. Ada tahu di kuitan. Dulu teorinya, wah ini praktek. Ya, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita Allah ampuni dosa sendiri. Diberikan Allah tampahan dan bersih itu aja. Kita minta selalu Allah dan sedikit diampuni Allah dosanya. Dikumpulkan bersama-sama Rasulullah dan dalam surga. Karena sudah menjaga kita semua sakitnya sampai sekarang. Habis itu pulang menjaga malam dan pikirkan menjadikan duit untuk apa? Sekolah. Ya. Kiriman untuk susu lah. Macam kita hanya tahu kayak apa kuitan dari pulun aja hanya makan sampai sadar surang malam bangun mata kilip-kilip anak nangis dan susu anak kami luar biasa. Jadi kuitan luar biasa, masya Allah. Kalau anak satu masih lebih, kalau anak sudah 2, 3, 4, sampai selusin. Selusin nanti ya. Yang itu 12, ya. Kalau dari selusin ya, kalau dari ya selusin 12, 13 atau. Jadi untuk anak teman namanya, ulun baik termasuk kecil kali kita kipasi untuk itu. Apa yang kipasi ini? Kalau wahyu kita bikin pesan itu selesai lah. Apalagi wahyu udah asik, hidupnya asik selesai. Kalau bahari kipas sampai guring. Ulun bahari itu kamu minum kipas sendiri. Bila masa panas, kipas itu amata kuitan. Ya. Apa yang tangan? Ingat ulun. Karena anak lain-lain, karakternya lain-lain, ada nyaman, ada agak manja, ya. Kalau tadi menemui itu peramah semuanya. Kalau dari menemui ada anak tadi manja, ada anak diawak manja, ada kayak ulun masuk anak diawak aja bukan dari. Jadi kita kawan, kita rumah dua anak. Baik kami sama itu anak-anaknya dari. Kelebihan dalam keutamaan dan kemuliaan. Jadi sampai yang asar itu ada kelebihannya dan ada kemuliaannya salat asar. Jadi disebut salat asar itu salatul wusta. Hal itu masyhur di dalam Islam. Diceritakan mengenai sebab turunnya rahsah mengenai salat khauf. Bahwasanya waktu itu Rasulullah SAW bersama kaum muslimin dalam suatu peperangan. Ingatnya salat khauf. Artinya salat dalam keadaan ketakutan. Kemudian Rasulullah SAW mengimami sholat zuhur dengan cara yang biasa. Seperti biasa ketika itu kaum musyrikin dekat dari mereka dan melihat mereka.
Setelah mereka selesai sholat, salah seorang musyrik berkata, sekiranya kalian serang mereka di saat mereka sedang sholat, niscaya kalian akan mengalahkan mereka. Jadi orang dahulu itu berjaga, sehingga rokok, sehingga masih berjaga karena menjaga badan itu. Karena kalau ada langsung di mana penangkis. Jangan Nabi kalau ngomong serentak sembayangan habis dihantam banyak, dipanah banyak. Ini panah. Atau ditimpas banyak lawan pedang. Jadi tetap lagi zaman Nabi kayak pun keadaan tetap sholat. Kalau kita wah ini nyaman, tetap sholat saja. Kalau kita wah ini, kalau orang bahari sholat tetap, walaupun keadaannya tetap sholat. Keadaan sakit pun tetap sholat. Ayammu dari ada luka budaya umum, ada caranya. Tahun kita lah, budaya kita sholat terjaga kita. Sesungguhnya di samping sholat itu mereka mempunyai sholat yang lebih mereka cintai daripada bapak-bapak dan anak-anak mereka. Jadi para sahabat itu, ada sahabat Nabi hendak menyambut panah itu, minta saja dalam keadaan sholat. Bila kamu hendak menyambut panah itu di dalam sholat, karena dalam sholat itu asyik mereka. Kalau kita yang nyamukin berasa dia loh. Wah, dikit-dikit nyamuk. Apalagi musim nyamuk. Kalau di sini nyaman. Ya, kalau di kampung ada musim nyamuk, supaya ada kiro kayak mana? Ingat loh, anak-anak begitu-begitu, apalagi kalau dimasukin sini pulang, wah, gede-gede, oh my, buburan kan, kayak ini. Itu orang musuhan. Tapi kalau orang musuh dia kayaknya kisahnya. Ya namanya ada Abu Samad Karaban Imam. Mana salah hilang? Terus ya kan. Kalau kita hilang pikiran pada sholat, hilang ya. Tadi hilang pikiran mana? Pikiran pasar, pikiran mana-mana. Namanya pikiran utang banyak, pikiran gawe yang selesai, banyak kan? Pikiran banyak cita-cita, ada juga. Baru kita tuh aduh saya cita-cita, santai deh. Kemudian Rasulullah SAW mengimani sholat zuhur dengan cara yang biasa saja. Sesungguhnya di samping sholat itu mereka mempunyai sholat yang lebih mereka cintai daripada bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka, yakni sholat as-salat. Kemudian Jibril alaihissalam menetapkan sholat khawf. Lihatlah bagaimana keutamaan sholat as-salat diketahui sekalipun oleh kaum musyrikin. Firman Allah Subhanahu wa taala, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Dengan kembali bertobat kepadanya
dan bertakwalah kepadanya, serta diberikanlah salat, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Karena salat asar itu banyak kelebihan yang diberikan Allah. Belum dari lagi tinggal kitab Al-Qarim Mujib ceritanya banyak hadis Nabi tentang salat asar ada di dalam kitab Al-Qarim Mujib karangan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, karangan Al-Maliki. Itu pernah diajarkan oleh Burbain karena kitab Al-Qarim Mujib setiap malam Selasa. Ingat benar dulu sini menceritakan tentang berbagai Selasa. Tapi belum ingat lagi. Anak misalkan ke Bogor, mau kalian lagi. Karena orang belajar itu di dalam kitab Al-Qarim Mujib karangan Al-Maliki. Jadi malam tanggal 27 habis Isya nanti kita baca maulid semat tahlil, kalau kawan Yasin dikasih kita jam 10 selesai insyaallah. Ada rezekinya dan ada rezekinya biar kaum menyumbang. Kalau pada ada tetap hadir, yang pada hadir ada yakan, yang pada ada suruh hadir kena bawa malam Jumat malam Sabtu dan berkumpul dan berkaya. Kalau ada yang makan kita makan, kalau ada tolong jangan sampai macam-macam. Seandainya bisa paling hadir, insyaallah, dan menjaga kawan alamin insyaallah mudah nama wasiat sini bukan akhirnya karena aduan insyaallah dan hadir kawan Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Allahumma barik ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Allahumma a'inna wa 'allimna wa yanfa'na wa zidna. Allahumma fi al-khairin ya Allah amin. Wal fuqaha wa al-kaseer wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammadin wa alihi wasallam. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Kesiapan waktu Quran semalam loh. Kalau waktu Quran yang malam Rabu tadi hanya ada 3 aja. Kalau ada lagi yang enggak hanya dikasihkan kepada yang tugas tadi. Kalau ada itu aja. Insyaallah esok lah nanti ini bilang masalah. Jemaah sekalian, demikian pengajian rutin yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdullah pada hari ini tanggal 24 Januari 2023 di Masjid Al-Hudri. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.